Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung metode on children untuk menghitung fertilitas. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah bicarakan tentang bagaimana teori metode anak kandung atau metode on children. Jadi di dalam penghitungan atau di dalam komputasi, metode on children ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu kita melakukan matching anak umur usia kurang dari 15 atau umur 0 sampai 14 tahun dengan umur ibu kandungnya. Nah, ini dari data survei itu, kita memadankan ya, dari anak-anak yang usia 0 sampai 14 itu ibunya umur berapa. Kemudian nantinya kita, membuat, pasangan-pasangan ibu anak ini gitu ya. Nah, setelah mendapat itu, kemudian di tahap kedua kita membuat tabel wanita menurut umur dan tabel anak menurut umur dan ibu kandungnya. Nah, setelah itu baru di tahap terakhir kita dapat menghitung ASFR dari tabel yang dihasilkan pada tahap 2, tentunya dengan berbagai adjustment yang ada. Nah, untuk lebih rincinya di tahap 1 kita melakukan matching anak umur usia atau usia kurang dari 15 tahun dengan umur ibu kandungnya. Jadi dasarnya adalah kita peroleh data rumah tangga ya, yang isinya mencakup ada data umur, kemudian ada data tentang jenis kelamin ya. Nah, mengapa jenis kelamin? Karena ketika kita ingin memadankan dengan ibu, maka kita pastikan bahwa ibunya berjenis kelamin perempuan. Nah, umurnya, untuk anak berarti umur 0 sampai 14, kemudian ibunya umur 15 sampai 65 tahun. Kemudian hubungan dengan kepala keluarga ya. Artinya, ini untuk mendekati bahwa anak yang kita assess, yang kita ambil adalah anak yang berstatus sebagai anak kandung ya untuk on children. Adapun nanti kalau hubungan dengan kepala keluarganya adalah bukan anak, maka kita akan dapat masukkan sebagai non on children atau non-OC. Kemudian status perkawinan ya, ini juga penting, biasanya ibunya itu diperoleh nanti yang status perkawinannya berkode, kawin. Ya, kita simulasikan untuk satu, rumah tangga, misalnya rumah tangganya Pak Jono. Nah, Pak Jono ini sebagai kepala keluarga, kemudian mempunyai istri yang bernama Rahayu ya. Kemudian, mempunyai anak kandung yang tinggal satu rumah bernama Tini, anak kandung. Kemudian di rumah itu juga ada yang bernama Rita. Nah, Rita adalah keponakan. Keponakan siapa? Keponakan dari kepala keluarga, artinya keponakan dari, eee, Jono. Kemudian di rumah itu juga ada wanita usia subur yang lain ya kalau kita lihat di sini, yaitu bernama Dian. Nah, Dian ini adalah adik dari, Jono. Kemudian, ada Parto, keponakan, dan ada Lia. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di rumah tangga atau tinggal di rumah Pak Jono. Nah, ini adalah nomor rumah tangganya, taruhlah misalnya ini adalah, eee, ID saja, ini nggak ada efeknya apa-apa. Nah, kalau kita lihat, satu persatu jenis kelaminnya, Jono laki-laki, Rahayu perempuan, Tini perempuan, Rita perempuan, dan seterusnya. Kemudian status perkawinannya, Jono adalah M itu adalah married, menikah, kemudian Rahayu adalah, eee, M, menikah, kemudian Tini N, not married ya, Rita juga not married, kemudian, Dian adalah D itu adalah divorce. Kemudian, Parto dan Lia ini adalah N, not married ya. Nah, kalau kita lihat di sini umurnya Jono 40, Rahayu istrinya 38, mempunyai anak Tini umur 5,
kemudian Rita umurnya 14 tahun, Dian 35 tahun, Parto 2 tahun, dan Lia 0 tahun. Nah, ini lengkap banget ya untuk digunakan dengan on children karena di sini ada nama orang tua. Jono ini lahir dari pasangan orang tua Giman dan Tarsih, kemudian Rahayu itu lahir dari pasangan orang tua Arbi dan Ani, kemudian Tini lahir dari pasangan Jono dan Rahayu, artinya ini adalah anak yang nanti akan kita pasangkan dengan Rahayu ya. Ini anaknya adalah Tini, ibunya adalah Rahayu. Ini dapat anaknya umur 5, ibunya umur 38. Kemudian Rita ini adalah lahir dari pasangan Tarji dan Dini. Di sini nggak ada ya. Kemudian Dian itu adalah adiknya Jono. Ini lahir dari pasangan Giman dan Tarsih. Kemudian Parto dan Lia ini adalah anak dari Dian dan Karto sebenarnya. Cuman Kartonya karena dia sudah Diannya sudah divorce ya. Itu Kartonya tidak tinggal lagi di rumah ini. Jadi kalau diketahui data-data ini artinya di sini ada pasangan ibu anak yaitu Rahayu dan Tini, dan kemudian yang kedua adalah Dian dengan anaknya Parto dan Lia. Nah, kalau kita lihat daftar wanita umur 15 sampai 65 tahun, maka di situ ada 2, yaitu atas nama Rahayu ya, dengan status perkawinan menikah, umur 38 tahun. Kemudian D, nomor urut individunya 5, yaitu Dian, ya, dengan status perkawinan adalah divorce, dan umurnya adalah 35 tahun. Ini yang dikatakan sebagai W, A plus X, ya, T plus X. Ya. Kemudian daftar anak umur 0-14 tahun, itu di sana ada 3. Yang pertama adalah atas nama Rita, ya, dari Rita itu dari pasangan Tarji dan Dini, anaknya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, umur 5 tahun. Kemudian yang keempat itu adalah ini adalah untuk Tini, kemudian ini untuk Rita. Nah, Rita ini nomor individu orang tuanya itu tidak ada ya. Karena Tarji dan Rini itu tidak ada di rumah tangga ini ya. Sementara kalau Rahayu itu berasal dari Tini itu berasal dari orang tua yang bernama Rahayu. Kemudian di sini ada Parto dan ini Lia. Ini mereka berasal dari ibu yang bernama Dian ya. Ya. Nah, ini daftar wanita dan anak. Nah, ini yang nanti bisa dipasangkan ya untuk mendapatkan matrik on children dan non on children. Nah, jadi kalau kita membuat daftar anak kandung menurut ibu kandung, maka di sini ada 3 anak kandung, tiga anak ya yang bisa kita hubungkan dengan ibunya. Yang pertama ini Tini ya. Tini itu berasal dari Rahayu yang berumur 38 tahun. Umur Tini sekarang adalah 5 tahun dengan jenis kelamin adalah perempuan. Kemudian ini Parto. Parto ini berasal dari ibu yang bernama Dian. Parto berumur 2 tahun, laki-laki. Kemudian Lia ya. Lia itu juga berasal dari ibu kandung bernama Dian, dan Lia ini sekarang umur 0 tahun. Nah, ini adalah dinotasikan menjadi CX A plus X, T plus X ya. Anak umur X dari ibu usia A plus X pada tahun T plus X. Nah, NOC-nya kita ketemu 1 yaitu Rita, karena Rita itu orang tuanya tidak ada tinggal di rumah ini. Dengan jenis kelamin perempuan, umurnya 14 tahun. Nah, ini kita tidak dapat menghubungkan siapa orang tuanya. Nah, non-on sendiri dinotasikan dengan CX T plus X. Anak umur X, tidak ada ibunya pada tahun T plus X. Nah, ini yang kedua ya, contoh yang kedua, ini masih dari keluarga Jono, hanya bedanya kita tidak mempunyai informasi informasi dari siapa orang tuanya. Artinya
Kalau di sini ketahuan ya, Tini sebagai anak kandung, kemudian Rita sebagai keponakan, tapi ini kita nggak tahu keponakan ibu kandungnya yang mana. Kemudian Parto dan Lia di sini juga walaupun umurnya 2 dan 0, ini kita tidak mengetahui berasal dari ibu yang mana gitu. Sehingga nanti agak berbeda dengan yang contoh pertama tadi di mana lengkap informasinya berasal dari pasangan bapak ibu kandung yang mana. Nah, dalam keadaan seperti ini maka wanitanya tetap 2, yaitu tadi Rahayu dan Dian, ada 2 wanita di sini. Kemudian daftar anak umur 0-14 tahun juga tetap ada 4. Tetapi yang diketahui ibu kandungnya hanya 1, hanya Tini ya. Sementara yang keponakan, itu kita tidak dapat informasi yang mana ibu kandungnya. Makanya kita berikan warna yang berbeda. Nah, dengan demikian maka daftar anak kandung menurut ibu kandung itu yang OC, on children itu hanya 1 ya, Tini ya. Dari ibu kandung bernama Rahayu, umur 5 tahun. Sementara untuk non-on children, itu untuk Rita, untuk Parto, dan untuk Lia, kita masukkan sebagai non-on children. Karena kita tidak tahu berasal dari ibu yang mana. Nah, kemudian di dalam penghitungan Excel-nya, itu nanti kita akan punya matriks seperti ini ya. A adalah umur ibu, ya, dari 15 sampai 65. Kemudian WA plus X itu adalah jumlah wanita untuk tiap-tiap kelompok umur A, kemudian plus X ya, plus X-nya adalah umur anaknya. Misalnya ini adalah jumlah wanita dari 15 sampai 65. Kemudian di sini ada matrik jumlah anak kandung menurut umur ibunya ya. CX anak umur X dari wanita umur A plus X ya. Artinya di sini kalau kita membaca bahwa ini adalah anak umur 0 dari wanita umur 15 seperti itu. Ini sehingga kita memerlukan matrik ini dari anak umur 0 sampai 14 tahun dengan wanita umur 15 sampai 65 tahun. Yang di sini ini adalah on children. Artinya yang ketahuan ibunya yang mana. Kalau di dalam sensus atau survei itu bisa didekati dengan ada pertanyaan nomor urut ibu kandung. Artinya tiap-tiap orang itu akan ditanya ibu kandungnya yang mana. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung metode on children dari awal, kita sudah mendesain kuesioner demikian sehingga kita bisa memetakan orang-orang itu ibu kandungnya yang mana. Nah, kemudian dari sini, kemudian kita bisa menghitung on children-nya ya, artinya penjumlahan dari ini ya, dari kolom ini ketemu sekian, kemudian dari kolom ini sekian, dari kolom ini sekian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita punya NOC. NOC itu orang-orang kayak yang tadi ibu kandungnya tidak diketahui ada di mana. Ini adalah 773. Nah, sehingga total anak umur 0 tahun itu ada sebesar 11069. Nah, kemudian untuk mencari faktor adjustment, dalam hal ini VX, pertama kita melakukan percent match dulu ya. Percent match adalah OC dibagi dengan total, dapatlah 0,9302. Sehingga untuk adjustment non-on children atau VX ini, kita tinggal 1 dibagi dengan persen yang match ini, sehingga didapat 1,0751. Nah, dengan cara yang sama kita menghitung untuk anak umur 1 tahun, anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun, dan seterusnya sampai dengan anak umur 14 tahun. Berikutnya, kita menghitung juga faktor koreksi bagi anak umur X yang dilahirkan oleh wanita umur A, itu diasumsikan proporsional terhadap faktor koreksi untuk wanita umur A dan faktor koreksi untuk anak umur X. Nah, ini sehingga ada rumus ya. UCX, A itu sama dengan KX kali U
WA dikalikan dengan UCX ya. Ini adalah faktor koreksi untuk wanita, ini adalah faktor koreksi untuk anak. Sehingga dengan rumus tersebut dapat diturunkan menjadi sebagai berikut ya, sehingga sini misalnya Kx sama dengan Cx per Kx kali sigma UWA Cx, A. Kemudian selanjutnya Kx dimasukkan ke dalam persamaan awal sehingga diperoleh seperti ini ya. Pada akhirnya kita memperoleh faktor koreksi UC untuk C umur X dari ibu umur A adalah perkalian dari faktor koreksi untuk W wanita umur A dari kemudian dikali dengan faktor koreksi untuk anak umur X dikalikan dengan FCX. Nanti lebih jelasnya saya perlihatkan di Excel-nya. Nah, kita dalam hal ini sudah mempunyai UCX, ya, faktor koreksi untuk umur anak, ya, dan faktor koreksi untuk wanita tiap-tiap umur, ya. Kemudian berikutnya, setelah kita menghitung matrik anak menurut ibu kandungnya, dikalikan dengan faktor koreksi, kemudian kita jumlahkan kembali. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan penjumlahan dari UWA dikalikan dengan CX, A. Ya, di sini kita jumlahkan untuk tiap-tiap kelompok, tiap-tiap umur anak. Kemudian selanjutnya kita menghitung FCX ya, dan UX kali FCX ya, dimana kalau dari sini ya kita mendapatkan untuk anak umur 0 sekian, kemudian untuk perkalian dari UWA kali CXA ini dapat sekian, sehingga faktor koreksinya FCX-nya menjadi sekian. Nanti kita coba lihat di penghitungan Excel-nya. Nah, selanjutnya kita mencari UCX kali FCX kali UWA ya. Jadi di sini tadi ada UWA ya. Kemudian di sini ada UCX, kemudian kita dari UX FCX ini kita masukkan ke sini ya. Ke sini. Kemudian kita hitung lagi yang di matrik ini. Nah, kemudian ini adalah life table atau tabel hayat untuk nanti penghitungan river survival baik dari R kecil maupun R besar ya. Ini untuk di sini ada X ya, X adalah umurnya, kemudian L kecil, kemudian L besar. Nah, ini kalau kita ingat kembali kepada pelajaran pengantar demografi untuk topik life table, apa itu L kecil, apa itu L besar. Nah, ini yang nanti digunakan untuk penghitungan river survival tersebut. Nah, di tahap 3, kita menghitung di sini jumlah ibu kandung pada saat melahirkan menurut tahun kalender. Jadi dengan tabel life table, tabel hayat tadi, kita menarik mundur. Jadi dari anak umur X sekarang, dari umur ibu yang A plus X sekarang, kita tarik mundur ketika ibunya umur A melahirkan anak umur 0 tahun ya, dengan tabel hayat tadi. Jadi kita mendapatkan angka-angka ini di tahun 80, kemudian kita tarik mundur tahun 79-nya berapa, tahun 78-nya berapa, tahun 77-nya berapa. Dan seterusnya, jadi kita tarik mundur itu, kalau misalnya dia 20 tahun di tahun 1980, maka dia akan 19 tahun tahun 79, 18 tahun 78, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk 65, maka di sini umur 64, di sini 63, di sini 62, di sini 61, dan seterusnya. Kemudian untuk anak, kita juga menggunakan tabel life table tadi untuk menarik river survival dari anak tersebut ya. Jadi di sini jumlah anak kandung pada saat dilahirkan menurut tahun kalender ya.
Nah, jadi kita hitung untuk mulai dari tahun 79 ya, dari tahun T-1-nya. Ini misalnya dapatlah untuk anak umur 14 tahun 79 ada 37, untuk tahun 78 dan 16 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan berapa jumlah anak, berapa jumlah wanita, maka dengan mudah kita akan dapat menghitung ASFR-nya, ASFR periodnya ya, bukan ASFR cohort, yaitu B dibagi dengan W ya, atau jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah wanita. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan yang kita pelajari di materi-materi yang lalu bahwa ASFR dihitung 5 tahunan. Kalau di sini karena umur wanitanya adalah umur tunggal dan umur anaknya umur tunggal, maka ASFR-nya juga dapat dihitung masing-masing. Nah, nanti penjumlahan dari ASFR ini itu menjadi TFR. Nah, kalau kita lihat di sini dari metode on children ini, kita langsung bisa mendapatkan TFR berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sesuai dengan di PowerPoint yang dijelaskan sebelumnya bahwa keunggulan metode on children kita bisa dapat menghitung TFR untuk 15 tahun sebelum survei. Jadi dengan satu kali jalan kita bisa menghitung ASFR untuk dan TFR untuk tahun 79, 78, 77 dan seterusnya sampai dengan tahun 65. Tentunya ini diperoleh dari anak yang tadi ya. Ini misalnya untuk umur 0 tahun 80, dan inilah untuk yang umur maksimal ya atau umur 14 pada tahun 80. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan histori dari ASFR dan TFR-nya. Nah, kalau kita lihat, kita gambarkan dengan data-data ini, kita juga bisa membuat grafik ASFR tahunan sehingga kita bisa mendapatkan pattern atau pola ASFR dari tahun 79 sampai dengan tahun 65 sebetulnya. Cuman ini saya buat 2 tahun saja. Jadi terlihat perbedaan tahunannya seperti apa. Jadi pergerakan tahunannya juga bisa terlihat selama 15 tahun. Ya, berikut saya coba perlihatkan penghitungan di Excel-nya. Ya, ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan, keluarga Jono ya. Ini yang pertama jika dengan asumsi diketahui nama orang tuanya ya, sehingga kita bisa memetakan dengan lebih jelas matrik on children-nya. Kemudian yang ini itu kalau kita tidak ada informasi tentang siapa orang tuanya. Nah, ini kita punya data ya, umur. Jadi data yang kita perlukan itu data yang saya shading ya. Misalnya ini yang pertama adalah jumlah wanita di tahun dilaksanakan survei atau sensus, jumlah wanita umur 15 sampai dengan umur 65 ya. Ini yang kita perlukan. Nah, ini sel-sel yang kosong ini berarti memang tidak ada datanya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memetakan umur anak berdasarkan umur ibu ya. Jadi ini misalnya kita ada 34 anak umur 0 tahun dari ibu umur 15. Ada 15 anak 1 tahun dari ibu umur 15 dan seterusnya. Nah, di sini ada kosong karena biasanya tidak mungkin ya ada anak umur 14 misalnya yang berasal dari ibu yang berumur 15, cuman beda 1 tahun kan nggak mungkin. Nah, jadi sehingga di sini-sini itu pada kosong nih ya. Jadi artinya kita juga tidak punya data anak misalnya umur 8 tahun dari umur ibu 20 tahun. Artinya pada saat melahirkan umur 12 tahun. Itu kan memang hampir tidak mungkin. Nah, ini yang di shading kuning ini adalah data untuk anak yang bisa ada pasangan ibunya yang mana. Sementara untuk yang tidak ada pasangan ibunya, kita masukkan di NOC ini. Jadi ada sebanyak 773 anak umur 0 tahun yang ibu kandungnya tidak ada di rumah tangga yang sama ya.
Jadi karena kita tidak bisa memetakan siapa ibu kandungnya. Nah, kemudian dari jumlah-jumlah tadi kita bisa mendapatkan jumlah OC-nya sekian ya. Ini adalah penjumlahan dari jumlah anak dari ibu umur 15 sampai 65. Kemudian dengan cara yang sama, maka untuk umur 1, 2, 3 dan seterusnya itu juga kita dapat hitung. Kemudian dengan data NOC yang tadi sudah diketahui, kita bisa menghitung CX-nya ya. Totalnya adalah OC ditambah dengan NOC. Kemudian kita hitung proporsi match-nya, yang match-nya itu adalah yang OC dibagi dengan CX. CX adalah anak berumur X. Dengan demikian kita mendapatkan faktor koreksi dari NOC adalah 1 per proporsi match, sehingga dapat 1,07 untuk anak umur 0 tahun. Untuk anak umur 1 tahun kita dapat 1,0836, kemudian untuk 2 tahun 1,0843 dan seterusnya sampai dengan untuk umur 14 tahun kita dapat 1,1803. Jadi makin tua umur anaknya itu ternyata faktor VX-nya itu makin besar. Kemudian berikutnya FCX ya. Nah, di sini kita menghitung mulai adjustment ya. Jadi ini adalah yang UCX-nya untuk tiap-tiap umur anak. Kemudian ini adalah UWA-nya untuk masing-masing umur ibu ya. Kemudian ini adalah masih angka yang sama dengan data anak kandung ya. Anak kandung yang data awal. Kemudian langkah berikutnya itu kita mengalihkan data anak kandung tadi dengan faktor penyesuai untuk wanita ya, wanita dari UWA untuk tiap-tiap umur. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, sel-sel yang lain juga kita alihkan dengan faktor penyesuai ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan jumlah dari CXA kali UWA, sehingga didapat 11.239. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat ini adalah penjumlahan dari jumlah anaknya kan 10.296 ya, dari D56. Ini sum CXA, summarize-nya. Kemudian penjumlahan dari perkalian UWA CXA itu kita ambil dari sini. Maka FCX itu adalah pembagian dari penjumlahan CXA dibagi dengan penjumlahan UWA CXA ya. Sehingga kita di sini mendapatkan angka FCX-nya adalah 0,9161 untuk anak umur 0. Kemudian berikutnya kita mengalihkan FCX dengan faktor penyesuaian untuk UCX ya, dikalikan D3 yang ini di atas. Ini ya, nanti untuk tiap-tiap umur anak. Didapatlah UCX, FCX-nya 0,9253. Dan seterusnya kita juga mendapat untuk tiap-tiap umur anak. Nah, berikutnya yang sudah kita dapatkan itu kita kopikan ke sini ya. Jadi kalau ini didapat dari yang sheet sebelumnya FCX ya. Ini diperoleh dari FCX D123. DFCX D123 yang ini ya. Kemudian kita kalikan antara UCX, FCX dikalikan dengan UWA untuk tiap-tiap sel ya. Tiap-tiap sel dengan cara yang sama untuk tiap-tiap sel kita kalikan.
Nah, ini adalah faktor yang kita jadikan sebagai faktor koreksi. Nah, kemudian kita menghitung wanita, kita menggunakan reverse survival. Jadi jumlah wanita tahun 80, umur 15 itu ada 6560. Kemudian di sini juga ada ya, ini setelah dikalikan dengan FCX-nya. Ya. FCX-nya ini adalah perkalian, ini adalah perkalian dari FCX B64 dikalikan dengan FCX C64. Coba kita lihat. Perkalian 6560 itu FCX ya, perkalian antara ini dikali dengan faktor koreksinya ya, untuk wanita. Nah, kemudian baris yang lain juga sama ya, perkalian antara jumlah wanita dengan faktor penyesuaiannya. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya reverse survival-nya itu kita kalikan dengan tabel hayatnya ya. Survival-nya ini dikalikan dengan L besar 14 dibagi dengan L besar 15. Kemudian untuk tahun sebelumnya lagi, maka pengalinya dikalikan dengan L13 per L15. Dan seterusnya ya, sampai dengan yang ini adalah dikalikan dengan L12 per L15. Jadi menggunakan faktor koreksi dari life table. Dengan cara yang sama, misalnya untuk tahun 79, 78, dan ini 65, misalnya ini diperoleh dari misalnya ini ya, dari yang pada saat survei sensus umur 27, maka kita tarik mundur ke belakang sehingga jumlah totalnya di sini wanitanya adalah sebesar ini dikalikan dengan L12 per L27. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah wanita untuk tiap-tiap tahun dan tiap-tiap umur. Selanjutnya kita mencari jumlah kelahiran untuk tiap-tiap tahun dan tiap-tiap umur ibunya ya. Nah, ini kita juga menggunakan tabel life table juga, tabel hayat ya, dengan faktor koreksi yang digunakan untuk memperkirakan jumlah kelahiran untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi misal ini untuk umur 14 tahun 79 itu dari data anak kandung ya C3 dari data anak kandung C3 ya, C3 ya di sini. Kemudian dikalikan dengan dari UXA D5 ya, dari UXA D5 yang ini, kemudian dikalikan dengan data anak kandung C60 kali C62. Ya, di data kandung C60 itu yang ini, VX-nya, ya, faktor penyesuaian untuk yang non-on children. Kemudian dikalikan lagi dengan C62 di sheet ini, yaitu ROX, ya, yang reverse survival-nya. Nah, di mana
ROX-nya itu adalah pembagian dari L kecil dibagi dengan L besar ya. Ini untuk X sama dengan 0 ya untuk anak umur 1 tahun. 1 tahun ya, kemudian mundur terus ya. Misalnya kalau di sini kita ketemu ROX-nya itu adalah pembagian antara ini dibagi dengan L besar ini. Nah, kita sudah mempunyai anak dan kita sudah mempunyai wanitanya. Tinggal kita bagikan untuk mendapatkan SFR dari tiap-tiap umur ibu, ya, umur tunggal. Nah, maka kita tinggal membagi saja. Jadi misalnya untuk ini, kita membagikan ya, untuk tahun 79 itu, SFR-nya kita peroleh dari BAC6 plus BAC7. Dibagi dengan WAC6 plus WAB6. Coba kita lihat BAC6 dan BAC7. BAC6 ini dan BAC7 ya. Ini dibagi dengan WAC6 dan WAB6. WAC6 dan WAB6 ini. Nah, kita sudah mendapatkan ASFR untuk tiap-tiap umur. Kemudian dengan mudah kita akan dapat menjumlahkan ASFR menurut menjumlahkan TFR. Nah, sehingga kita akan mendapatkan TFR tahun 79 sekian, tahun 78 sekian, tahun 77 sekian dan seterusnya sampai dengan tahun 1965 dapat 5,477. Nah, kemudian kalau kita lihat digrafikkan TFR-nya bisa menjadi seperti ini ya, histori TFR-nya kita dapat. Ya tentunya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari metode OC ini kita bisa mendapatkan TFR untuk 15 tahun sebelum survei tahunan. Kemudian kalau kita ingin melihat pola tren ASFR-nya, ini misalnya ini saya tambahin lagi untuk tahun 77, kita bisa melihat tren perubahan ASFR tahunannya. Jadi kalau kita mungkin tambahin yang tahun 65 mungkin akan lebih tinggi lagi ya, karena kalau TFR lebih tinggi maka ASFR-nya juga akan lebih tinggi, tetapi dengan pattern yang barangkali mungkin berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.